Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kakak mau tanya, semua teman-temannya sudah masuk? Sudah. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Putri. Oh ya, Putri tadi kakak kirim surat ke saya dan katanya dia lagi sakit. Jadi kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Putri. Jadi baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita memulainya berdoa. Silakan untuk adik kali untuk memimpin doa untuk hari ini. Ayo. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada adik-adik untuk memimpin doa hari ini. Nah, tadi kan kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memulai pembelajaran. Dipersilakan kepada adik Rima untuk memimpin Palu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo adik Rima, naik. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih banyak untuk adik Rima untuk memimpin Palu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah adik-adik, untuk menambah semangat belajar kita pagi hari ini, saya persilakan adik-adik untuk berdiri dulu. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang tahu tepuk pramuka? Saya. Wah, jadi kakak minta nanti untuk tepuk pramuka setelah kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Ya, hebat sekali adik-adik semua. Hore! Silakan adik-adik duduk kembali. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Kakak akan tulis di papan tulis ya. Ya. Kita akan belajar di tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku.
3, peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dengan materi bagian dan fungsi dari tumbuhan. Nah, adik-adik semuanya, kakak akan bacakan buku nih. Nah, pastinya tentang tema 3, subtema 1, yaitu bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Jadi, kakak akan bacakan buku ini. Tapi kakak akan kasih tebak-tebakan buat adik-adik semuanya tentang tumbuhan apa sih yang nanti kakak akan baca di buku ini. Jadi kakak akan kasih clue-nya. Jadi siap-siap ya. Yang pertama, clue-nya itu tumbuhan ini hidup di dataran rendah. Siapa yang tahu? Tumbuhan dalam apa, Kak? Kurang tepat. Jadi kakak kasih clue yang kedua. Jadi tumbuhan ini hidup di air. Tumbuhan eceng gondok. Kurang tepat juga. Nah, oke, saya kasih clue yang terakhir. Jadi, tumbuhan ini adalah makanan pokok orang Indonesia. Siapa yang tahu? Tumbuhan padi. Ya, benar sekali Adewara. Jadi, yang kakak akan baca di buku ini itu tentang tumbuhan padi. Jadi, adik-adik dengar baik-baik ya, yang kakak akan bacakan ini. Oke. Jadi dengan baik-baik, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan yang sangat tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, adik-adik sudah dengarkan tentang apa sih itu padi secara Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan background-nya sedikit tentang. Jadi adik-adik sudah tahu kan, jadi padi itu adalah salah satu makanan pokok orang Indonesia. Lalu padi juga hidupnya bisa hidup di curah hujan yang sangat tinggi, dan salah satu daerah-daerah yang penghasil padi itu lebih banyak ya, dan salah satunya kita di Sulawesi Selatan. Hebat ya. Jadi adik-adik sudah tahu kan tadi sedikit catatan mengenai salah satu tumbuhan padi ini. Jadi nanti kakak akan lebih memperlihatkan lagi mengenai tumbuhan lainnya dengan bagian-bagian dan fungsinya masing-masing pada tumbuhan itu sendiri. Jadi ini hanya ini tadi padi itu hanya berupa sesuatu yang umum dilihat, terus sering didengar gitu. Tapi yang lebih fokusnya kita itu tentang bagian dan fungsi daripada tumbuhan. Nah, salah satunya tadi ini tentang tumbuhan padi. Tapi nanti kakak akan ajak adik-adik keluar kelas di halaman sekolah melihat tumbuhan yang mana adik-adik nanti akan kakak perlihatkan bagian-bagiannya dan juga fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu. Jadi adik-adik bisa paham dulu tentang padi ini dan kakak akan ajak keluar kelas. Oke? Ayo adik-adik, kita akan keluar ke kelas. Ayo. Nah, adik-adik sudah ada di luar nih. Jadi kita sudah ada di halaman sekolah. Nah, di sini juga kakak sudah siapkan satu tumbuhan. Jadi, di satu tumbuhan itu akan memiliki bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan, akan memiliki bagian-bagiannya, dan di antara bagian-bagiannya itu mempunyai fungsinya masing-masing.
fungsinya masing-masing ini akan saling melengkapi sehingga terbentuklah satu tumbuhan. Nah, siapa yang tahu ini tumbuhan apa? Bunga. Iya, ini bunga. Nah, coba Ade cali yang mana sih bagian daunnya? Coba tunjukkan. Ya, pintar. Daunnya warna apa ini? Warna hijau putih. Hijau putih. Kalau Ade Putra, yang mana bentuk bagian batangnya? Ini. Iya, pintar sekali, tepuk tangan untuk Putra dan Cali. Ya, jadi ini bagian daunnya, terus ini bagian batangnya, dan bagian akarnya siapa yang tahu? Saya. Ya, bagian batangnya di bagian mana? Di dalam tanah. Iya, bagian akarnya ada di dalam tanah. Iya, pintar sekali. Nah, ini adalah bagian daunnya. Nah, bagian daunnya ini tuh berfungsi untuk berfotosintesis. Berfotosintesis itu sama halnya menyerap cahaya matahari yang langsung diterima oleh daun. Dan warna hijau pada daun ini itu disebut dengan kloroplas, zat hijau daun. Jadi itulah mengapa daun itu biasanya berwarna hijau, karena mengandung zat hijau daun atau kloroplas. Gitu. Jadi selanjutnya itu adalah bagian batang. Jadi ini adalah bagian batangnya. Lihat, Putra, ini adalah bagian batangnya. Cali, ini adalah bagian batangnya dari ujung daun sampai di ujung akarnya di sini, atas akarnya itu disebut dengan batang. Fungsinya batang untuk menopang tubuh tumbuhan. Jadi lihat, ini kan bagian batangnya. Dan ini ditopang, daunnya ini ditopang oleh batang. Jadi fungsinya batang ini menopang dedaunan atau bunga atau buah yang akan tumbuh di satu tumbuhan itu. Jadi itu adalah fungsi dari batang. Lalu selanjutnya ada akar. Jadi karena ini berada di dalam pot, jadi akarnya tidak kelihatan. Nah, saya mau tanya nih adik-adik, kenapa sih ini batangnya dan daunnya ini bisa berdiri tegak? Karena apa? Karena ada Akar. iya, pintar sekali Ade Putra. Tepuk tangan dulu. Jadi kenapa tumbuhan ini bisa berdiri tegak? Karena ada akarnya. Nah, fungsinya akar menopang keseluruhan, yaitu batangnya, buahnya, bunganya dari tumbuhan itu sendiri. Tadi beda dengan batangnya yang hanya menopang pada bagian ini, pada bagian daunnya saja, jangan pada bagian daunnya saja. Tapi pada bagian akarnya itu lebih kepada keseluruhan tumbuhannya. Akar juga itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan. Siapa yang tahu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar? Coba Wara. Ubi. Iya, pintar sekali. Jadi salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangannya itu adalah ubi. Terus ada juga talas. Terus ada wortel, ada kentang. Ada apa lagi Putra? Kunyit. Iya. Jadi supaya lebih jelas lagi mana bagian bunganya, mana bagian buahnya. Ini ada satu pohon. Siapa yang tahu ini pohon apa? Garsen. Iya, buahnya biasa warna apa pohon garsen? Warna merah. Kalau masa warna merah. Ya, pintar sekali. Nah, rasanya biasa, rasa bagaimana? Manis. Rasa pekat. Iya. Jadi kalau manis itu warna merah dan biasa kalau pekat itu warna hijau. Jadi jangan dimakan kalau masih warna hijau. Nah, di sini ya. Yang mana sih bagian bunganya? Coba Rima. Ya, pintar. Ini bagian bunganya. Nah, di bagian bunga ini, disinilah tempat penyerbukan terjadi, gitu. Di bagian bunga ini juga tempat perkembangbiakan pun juga terjadi, perkembangbiakan antara si putik sari, si putik dan si benang sari. Jadinya dan terbuatlah bibit baru karena penyerbukan yang ini tadi.
Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini ada hewan, ada semut. Di sini bisa dilihat, di sini ada semut. Nah, fungsinya semut di sinilah itu digunakan dalam proses penyerbukan karena tumbuhan tidak bisa bergerak. Jadi tumbuhan itu bisa melakukan penyerbukan atau melakukan perkembangbiakan antara si betina dan jantan atau si benang sari dengan si putih itu dengan hewan yaitu semut atau juga dengan angin. Jadi terbentuklah buah gitu. Disitulah terjadilah buah dan dari buah itu sudah menghasilkan biji di dalamnya. Nah, setelah tua nanti dan buahnya tidak diambil oleh manusia, maka bijinya itu akan jatuh ke tanah dan terbentuklah bibit baru. Nah, jadilah tumbuhan baru lagi karena penyerbukan yang terjadi tadi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ini ada buahnya. Buahnya di sini warna apa? Warna hijau. Nah, di sini ada warna hijau buahnya. Nah, tandanya ini belum masak ya, dan rasanya pasti akan pekat karena belum waktunya untuk bisa dimakan. Gitu. Jadi, nah proses tadi ini proses perkembangbiakan yang terjadi tadi di buah, terbentuklah buah yang ini. Dan setelah proses yang cukup lama, inilah buahnya akan terjadi warna merah. Gitu, warna merah dan bisa dimakan, manis. Rasanya manis. Tumbuhan yang mempunyai buah dan bisa melakukan penyerbukan karena mempunyai bunga gitu. Jadi ini banyak sekali ya daunnya adik-adik dan juga mempunyai banyak rantingnya deh. Ini ada rantingnya, ini masih terbentuk ranting ya. Ya. Mana ada Fitra? Yang mana sih bagian rantingnya tadi? Mana bagian ranting? Iya, pintar sekali. Jadi sini. Jadi ini bagian rantingnya. Ini ranting besar karena ini yang terbentuk pada batang pertama dan ini ranting kecil. Nah, ini ranting kecilnya dan batang utama itu yang bagian sana. Nah, ini batang yang utama yang menopang seluruh dedaunan, buah-buahannya dan bunganya. Nah, jadi adik-adik semuanya kan tadi sudah lihat kan contohnya yang pohon garsen ini juga bunga yang ini. Adik-adik sudah lihat tadi yang mana bagian daunnya, yang mana bagian batangnya, yang mana bagian akarnya. Jadi adik-adik bisa lihat lebih jelas lagi dan bisa lihat yang mana sih wujud aslinya begitu. Jadi bisa langsung melihatnya secara langsung seperti bunga yang adik-adik sudah ketahui sebelumnya tadi. Jelaskan bagaimana fungsinya dan juga bagaimana bagian-bagiannya. Terus diperjelas lagi dengan pohon garsen yang mana sudah lengkap, yang mana ada buahnya, yang mana ada bunganya, terus ranting-ranting kecil, ranting besar dan juga ranting utama pun juga adik-adik sudah bisa melihatnya lebih jelas. Terus ada juga proses penyerbukan, proses perkembangbiakan pada tumbuh-tumbuhan. Jadi adik-adik semuanya bisa lebih langsung paham gitu karena sudah melihatnya secara langsung di halaman sekolah kita. Jadi inilah contoh dari tumbuhan yang bisa dilihat bagaimana fungsinya dan juga bagaimana bagian-bagian daripada tumbuhan itu sendiri. Ayo adik-adik kita kembali ke kelas lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah adik-adik tadi sudah keluar halaman melihat tumbuh-tumbuhan. Ada apa saja semua tadi dilihat di luar? Ada bunga, ada pohon, ada apa lagi? Ada buahnya, ada bunganya, hewan. Terus siapa tadi yang bisa sebutkan fungsi dari akar? Coba ada 5. Apa tadi fungsi dari akar? Menampung air. Ya, menampung air, menyimpan cadangan makanan juga, cadangan air juga, gitu. Jadi itu semuanya adalah tumbuh-tumbuhan. Kita sebagai manusia
dan wajib untuk merawat tumbuh-tumbuhan tadi, karena itu adalah kewajiban. Iya, kewajiban kita untuk merawatnya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, kita sudah belajar banyak hal, yaitu tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dengan materi kita yaitu bagian dari fungsi dari tumbuhan. Jadi alhamdulillah adik-adik semuanya bisa paham, dan alhamdulillah juga adik-adik sudah bisa melihat bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu juga fungsinya masing-masing. Jadi kakak harap semuanya bisa paham, walaupun sedikit, tapi sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Jadi jangan putus asa untuk selalu belajar dan terus belajar, karena salah satu yang harus penting buat kita itu harusnya adalah belajar, karena kita adalah sebagai pelajar yang pastinya harus selalu belajar. Jadi adik-adik semuanya selalu semangat, selalu ceria, senyum untuk bisa menambah perasaan gembira kepada diri kita semuanya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, adik-adik semuanya sangat luar biasa untuk hari ini, karena sudah sangat tertib dalam belajar, sudah sangat memahami apa yang telah dipelajari dan tidak ribut pada saat pembelajaran. Sangat-sangat saya apresiasi adik-adik semuanya. Jadi adik-adik, apakah semua gembira untuk pembelajaran hari ini? Gembira! Mari kita bertepuk pramuka lagi satu kali. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Alhamdulillah. Jadi cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya adik-adik semuanya yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar.